Bayangkan kamu sudah belajar setengah mati untuk bisa lolos perguruan tinggi, dan kemudian akhirnya kamu bisa lolos. Namun di situ kamu baru tersadar kamu berasal dari keluarga kurang mampu. Ayahmu merupakan pekerja serabutan dan ibumu merupakan buruh pabrik. Satu-satunya hal yang bisa kamu harapkan agar bisa lanjut kuliah adalah dengan mendaftar beasiswa KIP kuliah. Dan ternyata kamu di sini tidak lolos. Kemudian di suatu hari kamu scroll media sosial dan di sana kamu menemukan sebuah akun yang membagikan haul sepanjang tahun 2023 yang isinya berupa memamerkan iPad baru, kemudian tas bermerek, dan riasan wajah dengan brand mewah. Dan ternyata akun tersebut atau mahasiswa tersebut merupakan penerima beasiswa dari beasiswa yang kamu daftarkan tersebut. Rasanya kamu seperti ditampar. Kok bisa ya orang yang cukup mampu bisa lolos, sedangkan kamu yang notabene kurang mampu malah tidak lolos. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah krisis yang sering kita lewatkan di balik angka besar yang dianggarkan untuk biaya KIP kuliah. Sebelumnya, apa sih KIP kuliah tersebut? KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah merupakan sebuah program berupa bantuan pendidikan untuk perguruan tinggi dari pemerintah Indonesia guna untuk anak-anak yang notabene kurang mampu. Program ini merupakan transformasi dari bidik misi pada tahun 2010 dan resmi berganti menjadi KIP kuliah pada tahun 2020. Tujuan dari KIP kuliah tersebut itu sangat mulia, yaitu memberi akses pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak dari keluarga miskin yang tentunya memiliki kompetensi akademik. Kemudian apa saja sih yang didapatkan jika jadi penerima KIP kuliah? Yang pertama, kamu bisa mendapatkan biaya hidup dan biaya pendidikan. Pertama, biaya pendidikan bisa didapatkan dari mulai 8 juta per semester sampai 8 juta per semester untuk prodi kedokteran. Dan itu khusus untuk prodi dengan akreditasi A. Kemudian biaya hidup bulanan itu bisa didapatkan dari 800.000 sampai 1,4 juta. Angka tersebut tergantung dari lokasi kampus Anda. Dan uang tersebut dikirimkan langsung kepada mahasiswa melalui rekening mahasiswa. Jadi, bantuan ini bukan merupakan bantuan kecil-kecilan. Ini adalah sebuah investasi besar negara untuk memastikan anak dari keluarga kurang mampu dapat bersaing di perguruan tinggi terbaik. Dan skala programnya pun luar biasa. Pada tahun 2024, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai KIP kuliah berkisar pada 13,9 triliun yang ditujukan untuk membiayai sebanyak 985.577 penerima KIP kuliah ongoing dan penerima baru. Program ini merupakan program yang luar biasa dengan niat yang sangat baik, tetapi ada masalah serius di dalamnya. Pada tahun 2023, lebih dari 1 juta pendaftar melakukan pendaftaran KIP kuliah. Namun, yang lolos hanya sekitar 161.993 orang, yang artinya yang lolos adalah di
angka sekitar 16% saja, yang berarti hanya 1 dari 6 pendaftar yang lolos. Artinya, seleksi pada KIP kuliah tersebut sangat-sangat ketat. Tapi, apakah benar yang lolos merupakan orang yang paling membutuhkan? Nah, disinilah masalahnya. Sebuah tweet meledak di X atau dulu X, sebuah akun membagikan foto-foto seorang mahasiswi dari Universitas Diponegoro penerima KIP kuliah yang memamerkan haul barang sepanjang tahun 2023, tas bermerek, iPad, perhiasan, dan makeup mewah dengan brand-brand mewah. Tweet itu mendapat 3,2 juta tayangan dalam hitungan hari. Ini merupakan ini bukan kasus pertama, tetapi kasus serupa sudah banyak bermunculan bertahun-tahun, bahkan hampir di seluruh universitas atau kampus-kampus di Indonesia. Kasus ini sudah menjadi besar yang berskala nasional. Hampir semua kampus di Indonesia terdapat masalah tersebut. Bahkan Kemendikbudristek mengakui bahwa kasus pemberhentian atau pengunduran diri dari status penerima KIP kuliah terjadi di beberapa kampus setiap semester. Sebagian karena dari awal tidak layak dan baru ketahuan, sebagian lagi karena kondisi ekonominya membaik selama kuliah. Kemudian, apa sih hal ini bisa terjadi? Jadi, bukan karena penerimanya, bukan karena pemerintahnya tidak peduli, bukan karena regulasinya tidak ada, justru sebaliknya. Regulasinya sudah ada, seleksinya sudah berlapis, lalu di mana celah bisa terjadi hal tersebut. Celah yang pertama itu terdapat pada berkas berupa SKTM dan foto rumah itu mudah dimanipulasi, di mana SKTM ini bagi calon penerima yang tidak memiliki KIP SMA atau tidak terdaftar di DTKS dan tidak menerima bansos apapun, satu-satunya jalan adalah melampirkan SKTM ini. Jadi SKTM itu diminta pada desa atau kelurahan. SKTM di tingkat desa atau kelurahan relatif mudah untuk dikondisikan. Tidak ada standar verifikasi yang sama, tidak ada proses data yang kuat. Beberapa RT dan RW bahkan dengan sukarela memasukkan dokumen ini. Kemudian untuk foto rumah itu juga sangat mudah dimanipulasi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena foto rumah untuk calon penerima KIP kuliah itu bisa dimanipulasi dengan memfoto foto rumah dari tetangga atau dari saudara terdekat atau bisa dari rumah nenek yang notabene lebih jelek dibandingkan rumah aslinya, yang membuat calon penerima KIP kuliah menjadi calon kuat untuk diterima. Kemudian yang kedua, celah kedua yaitu kapasitas survei kampus terbatas. Di sini rasio surveyor atau orang yang melakukan survei dan pendaftar tidak sebanding. Jadi pendaftarnya itu sangat banyak dan sedangkan surveyornya sangat-sangat minim. Apalagi untuk yang di daerah luar provinsi. Itu akan sangat-sangat sulit dijangkau untuk surveyor ke sana. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan ekonomi tidak terpantau. Di sini mahasiswa bisa menjadi tiba-tiba cukup ekonominya karena bisa jadi dia bisa menjadi investor atau pengusaha di saat kuliah tersebut. Namun dia tidak melaporkan hasil dari usahanya itu. Dia tetap memalsukan data pada evaluasi ekonomi yang sebenarnya sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah proses seleksi tertutup. Jadi publik tidak bisa memantau siapa yang lolos dan kenapa. Hal ini bisa disebut juga kurangnya transparansi.
masyarakat tidak bisa memantau siapa yang lolos dan dengan kriteria apa. Tidak ada ruang bagi publik untuk mengawasi. Padahal ini uang APBN, uang kita semua. Dan apa sih dampak nyata dari siapa yang paling merugi dari hal tersebut? Sebanyak kurang lebih 800.000 orang tidak lolos seleksi pada tahun 2023. Sebagian mungkin benar-benar membutuhkan hal tersebut. Kemudian kursi yang salah diisi. Setiap penerima yang tidak layak, artinya satu anak tidak mampu kehilangan haknya. Atau satu anak yang benar-benar membutuhkan itu kehilangan haknya untuk mendapatkan KIP kuliah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu stigma meluas. Jadi penerima KIPK yang beneran tidak mampu atau beneran orang yang dalam kondisi kurang mampu ikut terkena imbas dari oknum-oknum yang menyalahgunakan KIP tersebut. Biasanya orang-orang tersebut ikut dicurigai dan bahkan ada beberapa yang ikut dihujat. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan untuk menuju langkah konkret KIP kuliah lebih adil? Yang pertama yaitu integritas data pajak, properti, dan kendaraan. Jadi integritas ini yaitu berupa adanya pelaporan data pajak, properti, dan kendaraan secara real time. Kemudian reformasi dan standarisasi SKTM nasional. Nah, dan tadi celahnya kan SKTM itu sangat mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu perlunya standarisasi SKTM dan setiap atau seluruh di bagian-bagian Indonesia. Jadi ada standar sendiri siapa yang sudah bisa masuk bisa mendapatkan SKTM dan siapa yang belum bisa mendapatkan SKTM. Kemudian survei tempat tinggal. Survei tempat tinggal ini menurut saya cukup penting karena dengan adanya survei tempat tinggal atau rumah dari semua calon penerima calon penerima KIP kuliah itu bisa memberikan langkah antisipasi adanya kecurangan tersebut. Kemudian evaluasi ekonomi berkala yang bermakna. Jadi sebenarnya evaluasi ekonomi tersebut sudah ada setiap semester. Namun seringkali evaluasi tersebut hanya bersifat seperti administratif. Jadi ketika mahasiswa sudah mengumpulkan, ya sudah selesai. Artinya tidak terdapat cross check yang begitu signifikan. Banyak mahasiswa yang masih memasukkan hal-hal tersebut. Misalnya mahasiswa tidak melampirkan bahwa dia sudah mendapatkan penghasilan, misalnya jadi pengusaha saat kuliah atau jadi apapun itu. Kemudian transparansi proses seleksi pabrik. Transparansi di sini bertujuan untuk agar masyarakat sekitar juga tahu bahwa dia lolos sebagai penerima KIP kuliah. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka apabila ada penerima KIP kuliah yang mencurangi atau curang, dia dapat dilaporkan oleh masyarakat sekitar yang mengetahui keadaan real time di rumah. Yang terakhir, bangun budaya kejujuran dan pengawasan sosial. Bangun kejujuran itu dimulai dari diri sendiri. Jadi diharapkan kepada semuanya mahasiswa bisa menanamkan kejujuran tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Jadi intinya jangan sampai biarkan kursi-kursi yang harusnya dimiliki oleh penerima KIP kuliah yang notabene yang kurang mampu atau bisa tergolong miskin itu malah salah sasaran dan diambil oleh oknum-oknum yang memiliki ekonomi lebih mampu daripada dia. Sekian dari saya, terima kasih.